most valuable player dari game yang pertama ya. Baru saja kita lihat ada Case dengan Vexananya KDA 116 performance yang tidak perlu dilakukan lagi karena dia berhasil menculik Lord dan menculik hati penonton. Mungkin bukan cuma dari poin itunya aja, tapi satu depth-nya ini loh Om. Oke. Kita selalu melihat bagaimana Case juga ini sebenarnya adalah pilar penting sebenarnya. Dia cocok banget dengan mage artillery, mage yang bermain di belakang. Terlepas daripada Vexana yang dipakai, ini masih ada yang lain kan seperti Novaria. Ya. Yang kita tahu dia power banget dengan Novaria juga. Tapi Vexana juga cocok tadi, dikarenakan dengan Vexana yang dipakai ini bisa selalu nge-backupin Lanaya yang sendirian di depan. Akhirnya punya partner juga dan yang lainnya bisa melompat masuk ke depan. Dan objective play dari Dewa yang berjalan dengan sangat matang di sepanjang game yang pertama. Oke, kelihatan lah ya sinerginya masuk juga nih sama yang lain dan sama Lanaya sih gak usah ditanya, memang dari dulu kan udah bareng. Iya, dan ini dia untuk highlight kita ya, dimana dari game yang pertama tadi penalty zone yang bisa mencegah ini agar KRI gak terlalu dekat dengan objektif, gak terlalu dekat dengan turtle juga, dan itu membuat sebenarnya Dewa cukup unggul untuk di teritori awal, untuk di turtle yang pertama. Dan lambat laun di turtle yang kedua memang didapetin lagi oleh Onyx, tapi tarik ulur yang panjang. Turtle yang ketiga juga jatuh kembali ke tangan Dewa, dan ini dia nih. Dimana untuk duel di Lord, kita tahu ini cukup panjang sebenarnya. Namun yang terjadi, Vexana, Case yang mendapatkan Lord tersebut. Dan dengan progres, ketika ada Lord yang didapatkan, ada Flash of Dioasi juga yang baru saja selesai bagi Drian. Dan membuat tim fightnya langsung jauh lebih sustain. Pada akhirnya, Dewa mereka bisa, udah gak usah pulang aja, kita terusin lagi nih semuanya. Dan ini dia untuk momen-momen yang dimakan siapa, yang open teamfight-nya siapa, dan di belakang sana memang siap untuk langsung melompat mengacak-acak sebenarnya dari Drian yang sudah menunggu momen tepat untuk mengeluarkan minuman pure. Wah itu darahnya udah gak kelihatan dari Case sebenarnya. Di heal tadi, so aku Iya, di heal. langsung di heal. Padahal hitnya Albert tadi juga udah kelempar Om. Tapi Winter ya save the day lah. Ya, pada winternya juga tadi, dan ya, membuat mereka bisa suspend karena ada Mino ya tadi. Mino yang memang masuk ke dalam strategi dasar yang dibawakan oleh Dewa, dan mereka langsung straight push end game untuk yang pertama. Iya, balik lagi gue ngelihat posisi dari Nananya Sam sih udah oke banget nih. Cielah, ini akhirnya jadi MVP. Kalau gue manggil dia Malang, Kenapa? karena dari Malang dia. Oh dia orang Malang. Iya, dari dulu Congrats manggilnya ya. Malang. Ini warga Malang pasti bangga ya. Bangga dong. Permainan Case. Ngalam ya. Oke, tapi lanjut. 8-4 untuk poin kill nggak terlalu besar. Karena kedua tim ini memang bermain secara objektif. Mereka mau untuk ngambil, dan yang mengejutkan ya, Dewa ini mereka ngerelain loh. Top turretnya diambil aja semuanya nih ya, dikasih. Oh Dua iya kali, ya. Om. 2 kali loh Sampai dikasih inner sama ya? dia. Oke, sampai innernya juga. Dan ya dari emblem setnya Drian dengan full merah ya. Oh, oke, dia bawa emblem tank, ada konkasif juga jadi gak full merah. Dan Drian 0 death bersama dengan Watt juga. Watt sebenarnya karena gak diganggu juga, aku ngeliat dari tadi marksmannya dua-duanya baik-baik saja. Jadi marksmannya karena gak diganggu, tinggal siapa yang bisa dapetin potensi besar untuk deliver damage-nya. Dan dikarenakan ada Minotaur yang dimiliki Dewa, mereka punya sisi yang banyak dengan Eternal Guard juga. Ngebuat Onyx gak bisa terlalu leluasa akhirnya buat si Albert memberikan damage. Iya, tapi bener item Lanaya ke Winter langsung Om. Masuk Winter dia ya. Iya loh, jarang gue lihat Om. Full defensive. Terlalu berbahaya juga sih emang posisi dari seorang Lanaya. Karena kan dia harus menjadi armor breaker ya di area frontline. Dan yep, Albert meskipun nggak terlalu keganggu dari segi death-nya 0. Tapi kita lihat bagaimana laningnya yang dari tadi dipersulit banget. Ya dia mau gak mau harus mundur dulu, balik dulu ya. Kan memang 0 death, tapi untuk partisipasinya sih dari Albert sendiri. Kayak ketika mau mendekat, itu ada Eternal Guard. Mau mendekat lagi ada knock up, mau mendekat lagi ini banyak banget crowd control yang dimiliki. Jelas. Dan Rich Guy by UBS Gold ini jatuh ke Watt seharusnya. Watt, Iya, ya? masih ada di Watt. Oke, Rich Guy BBS Gold, kita punya Watt sekaligus sebagai the carry juga ya. Nathan yang susah banget buat bisa disentuh juga tadi pakai Purify kan. Iya. Ada 4 turret loh yang diambil sama dia. Tapi lihat itu case-nya, satu Lord disumbangin sama dia, jadi banyak saya partisipasi. Sedangkan untuk Onyx sendiri hanya dengan satu turtle yang di-secure oleh KRI di turtle yang kedua tadi. Gak terlalu banyak mungkin untuk Onyx tadi bisa berbicara ya, apalagi untuk di peperangan di turtle. Karena ya sekarang ya di meta yang sekarang, kenapa Assassin gak terlalu bisa masuk ya, karena ini banyaknya crowd control yang dimiliki oleh lawan. Iya, ya kayak Case gini Iya. kan. Wah ini memang masuk sih. Tapi jujur gue ngeliat nih kayak bertukarnya posisi coach dari Onyx kan. Yep yang kembali menjadi head coach sekarang. Heeh. Masih belum kena gitu Om, masih belum into gitu loh. Ya bisa jadi karena mereka kan masih dengan orang yang baru juga ya. Jadi Ya. mereka masih butuh penyesuaian juga, apalagi di sini kan dari Dewa ya. Jelasnya Dewa udah mempersiapkan banyak banget ya dari minggu banyak data juga yang sudah terlihat dari Onyx. Jadi Betul. mereka bisa mainin di sana.
Ya, dan ini adaptasi cepat ya istilahnya untuk teman-teman dari Dewa United. Onyx masih punya kesempatan di game yang MVP kita dengan hero yang keyboy banget lah kalau kita ngomongin initiator Arlott di sini yang menjadi first pick. Nah ya, peraya banget buat Onyx sendiri, emblemnya Trill dipakai juga ya, emblem basic common, ada Quantum Charge dan kita tahu memang inisiasi dari keyboy. Ini yang bahaya adalah tim lawan gak bakal tahu kapan Final Slash akan dipergunakan ya. Kalau kita berhadapan dengan Arlott, apalagi Arlott memang dia ada sedikit adjustment kan buat Arlott, dimana dia agak dipaksa buat build-nya ke physical attack item. Tapi ternyata masih tetap dengan defense item pun berasa damage-nya. Masih sakit sih Om sebenarnya Om. Iya. Dan ya mungkin kalau untuk Keyboy sendiri lumayan terbilang power pick juga, karena dia hanya 1 kali tumbang Om. Iya kan, itu kan dia di lini depan banget sebenarnya juga ya. Dan ini dia untuk highlight kita dari game yang kedua ya. Bagaimana usaha yang coba untuk dilakukan oleh Dewa tadi. Kalian bisa lihat itu Drian udah berjuang banget buat misahin tim fight-nya. Mungkin dengan harapan dengan tanpa kehadiran Sans ini bisa menang dari fight-nya. Tapi Albert juga cukup respon buat menjaga rekan yang lain. Sehingga sangat-sangat susah buat Drian bisa masuk ke belakang. Dan di lini depannya, Kairi yang ditukarkan ini gak ada follow up sama sekali. Iya. Jadi gak jalan buat Dewanya juga. Gue entah kenapa Albertnya di sini benar-benar gak kesentuh sih Om gue ngeliatnya. Kayak Jadi- gak ada yang bisa langsung nge-punish Albert gitu loh. Dia licin juga sih pakai Cloud kan ya. Iya. Pegangan. Dan ya, nih susah banget. Akhirnya kita tahu bagaimana efek-efek yang diberikan oleh Onyx. Apalagi snowball effect. Nah ini yang bahaya ya. Dengan adanya snowball yang sudah terjadi, gak ada kesalahan-kesalahan lagi yang dilakukan oleh Onyx yang membuat mereka kehilangan game yang kedua. Ya, cukup setuju juga, bahkan lihat di arah Lordnya nih, kayak seakan-akan tim fight itu udah berat sebelah banget Om. Iya karena di bawah tadi kan udah show tadi sebenarnya buat si Drian. Begitu dia show di bawah, langsung di start buat Lordnya dan lumayan telat buat join fight. Dan akhirnya Albertnya bisa dapetin triple dan kelihatan di sini Lutfi juga bisa buat ngejar yang lini belakang. Mereka tinggal nabrak dan mereka bisa berhasil buat dapetin snowball lagi. Wah ini juga menarik ya, untuk close gamenya Onyx gak terlalu buru-buru, walaupun ada kesempatan tadi ya, 3 orang member wipe out bahkan dari Dewa tadi, tapi gak langsung di-push, mereka balik dulu, sabar dulu, dan akhirnya bisa ditutup. Yap. Dan 24 dan 8 dari sisi point kill kita. Bahkan dari objektif tidak ada yang bisa dikontes tadi. 3 turtle, 2 Lord jatuh ke tangan Onyx. Dan mari kita lihat untuk emblemnya mungkin ya. Dari emblemnya sebenarnya aku penasaran dari Masya-nya. Tapi Masya di sini bermain dengan full damage hampir sama mungkin konsepnya ya. Seperti Chow yang dibawakan juga. Iya, Bermain iya, iya, full iya. damage ya. Lihat dia punya Assassin, Master Assassin, punya Quantum Charge. Mungkin bagian depannya sih Om, jadi yang agak bolong ya, karena tersisa 2 frontliner doang, Terisla dan juga Barat, itu gak sekuat kayak di game sebelumnya loh, buat nahan damage dari Albert. Iya. Dan memang semuanya meltdown sih. Karena Albertnya kayak gak diganggu juga ya sebenarnya dari early. Mungkin karena dia punya kebebasan juga buat bisa farming, dia punya BMI dengan 1 death yang diterima oleh Albert dan bahkan dia siap dengan 1 winter loh. Belinya sampai ke winter. Ini jaga-jaga di Thunderclap ini Om. Jadi kalau Thunderclap aman, panggil temen kan, boy tolong boy. Tapi jangan Thunderclap. Win of Nature juga bisa kok buat nahan Thunderclap. Bisa. Iya, kan? Mungkin ya memang buat beli waktu juga. Betul ke soalnya. buying time dia. Dan ya keyboardnya kita tahu lah ya dengan full defense item tadi. Arlott ini kenapa di-ban di game yang pertama? Ya karena ini efeknya. Langsung jadi MVP di game yang kedua. Kelihatan. Tapi gue jarang jujur yang ngelihat Sans pakai brute force loh. Hmm. Ini respect Drian berarti ini ya. Ya. Dan mari kita lihat untuk Rich Guy by UBS Gold 929 Albert. Buset, Wow. jadi bos garam nih gue lihat. 929 tuh angka yang besar banget. Iya, betul menit. Tapi udah jarang banget kelihatan. ya emang gak diganggu sih. Bahkan tadi momen Lord aja dia dapetin triple kill. Yang ngincer cuma Drian aja seorang diri. Benar. Bahkan the carry juga nih, 2 title nih. Bang Iya. Gendong berarti nih Albert ya. Dan Sans juga ya, Sen ini sebagai the best wingman ya. Jadi memang merepotkan ya untuk bisa mengejar langsung menargetkan ke Gord yang selalu bermain-main di belakang. Dan dengan Mystic Projectile-nya dia kan yang merepotkan banget. Dan Barat siapa sih yang bisa langsung melompat ke belakang dari Dewa? Ini cuman Drian loh sebenarnya. Iya kan, itu pun kelihatan sebenarnya Om. Jadi Iya. kayak dia kelihatan majunya gitu loh, jadi bisa diantisipasi lah. Betul. Dan itu yang buat dia sulit akhirnya harus dikeroyok lagi. Terus juga waktu dia masuk, ternyata spell flickernya masih ready juga buat lawannya. Iya. Dan- Kalinya nggak ready, nggak muncul sama sekali ya, muncul, Sansnya ya. nggak ada. Emang begitu dia. Gak ada. Dan Lanaya kelihatan memang susah banget ya. Karena ya Barat sini kan. Barat sudah tebel, hitboxnya besar. Dia lagi mau jalan ke depan tadi ya. Langsung kena true damage-nya Sans. Gue suka Detona yang terakhir tadi loh sebenarnya. Yang di base Di base bawah. bawah. Iya, dia tuh udah nge-counter tuh. Tapi masalahnya atas sama tengahnya masuk. Jadi wattnya tuh lagi clear minion Om. Gak bisa nge-follow, sayang banget itu tadi. Ya mungkin dari follow up ini buat dari Dewa yang belum kita lihat maksimal untuk game yang kedua.
Jadi ya, ini dua game yang sudah berlangsung sebenarnya. Sama-sama dengan tank jungler memang yang dibawakan juga. Tapi lebih efisien ternyata kalau kita lihat bagaimana siapapun yang nggak pakai Barats ya Mas. Karena kita tahu kan Barats ini punya pasif yang bagus, dia punya resilience ya kan. Big guy-nya dia ini bisa counter banyak, nge-reduce lamanya efek sisi dari lawan. Tapi ternyata gak efisien banget kalau dia kena efek sisi. Case ini dia untuk player of the match kita jatuh ke tangan seorang Case dengan Faramisnya di game yang ketiga yang begitu luar biasa meng-cancel banyak banget momen yang diciptakan oleh seorang Giboy. Nah ya ini sangat susah sih untuk berhadapan dengan Faramis ya, apalagi ketika kita menggunakan hero pick. Itu sangat memudahkan buat Faramisnya nantinya bisa nge-backupin teman-teman yang lain, semisal kalau ada yang ketangkap juga. Dan Faramis tergolong adalah mage yang bisa memberikan damage dan juga bisa prolong teamfight, dan itu yang kita lihat tadi. Dengan adanya prolong teamfight yang sedang terjadi, lini depannya akhirnya serasa gak habis-habis. Iya kan? Jadi itu memudahkan belakangnya udah dirobek tadi, ada Drian yang datang langsung tabrak. Benar-benar. Dan gak mungkin bisa ngincer langsung ke Faramis juga. Palang Yap, pintunya Dixon tadi Om. Dipentung langsung tadi konsil. Dimiringin ya langsung ya. Gak ada, gak boleh kesentuh Case. Betul, dan ya dengan item-item yang cukup standar sama dengan Necklace of Durance ada Enchanted Talisman juga jadi mengincar adanya cooldown time, dan ini dia untuk highlight kita di game yang ketiga ya. Roger Goldlink kembali muncul memang, dan Watt juga membawakan Roger dengan Xiaomi tadi. Ya cukup brilian. Yap, cukup brilian dengan Roger yang dipakai oleh dia, dan ini ya untuk prolong teamfight yang terjadi. Mungkin di awal-awal ini agak dipegang oleh Onyx tapi lambat laun karena untuk palang depannya ya ada dua ya, Barats ada, Arlott ada. Jadi cukup bisa untuk ditabrak balik kembali oleh Dewa United. Buat bisa masuk juga, apalagi lihat bagaimana pergerakan dari Dixon yang memang dia ngebaying time dengan Vengeance-nya dia. Sembari membiarkan Drian dengan full damage item, Dire Hit bahkan dipakai dengan roamer dia. Iya ya, make sure siapapun yang ditabrak itu bisa di-kill gitu kan. Siapa yang mau pulang bisa langsung dieksekusi balik juga. Dan Netherrealm menjadi salah satu penyelamat, apalagi untuk tim fight kumpul ya. Karena kan Ghost Bursters-nya juga nih efeknya bisa jadi berkali-kali lipat untuk pemberian dari si Kiss. So, lambat laun di early-nya mungkin bisa dipegang oleh Onyx, tapi dari Dewanya masuk ke late game dengan adanya Source Damager yang terpisah oleh Drian. Nah ini dia nih, gak ada Damager-nya nih. Membuat Driannya seakan-akan bebas banget dengan double passive yang dimiliki, isi lagi, bisa lagi nanti buat Thunderclap. Iya ya, mungkin kalau konsepnya dirubah tadi Kairi yang di belakang bantuin dulu mungkin beda cerita kan? Betul, tapi mau gak mau Kairi juga harus maju kan. Ini untuk bisa nge-open tim fight-nya, untuk nge-enable mereka bisa menangin objektif. Dengan dua Blade of Despair yang dibawakan tadi. Satu Thunderclap, waduh. Itu yang tipis-tipis hilang loh tadi. Dan dia selalu makan yang emang sekarat-sekarat dan lagi kabur. Iya, lagi kabur ya. Oke, siap Case, ampun Case. Nah ini dia untuk sang MVP kita. Tapi ya memang sih timing Netherrealm tadi bagus Om. Iya, Netherrealm dan ya kalau kita melihat dari objektifnya misalnya ya, ini dari orange buff, purple buff, ini masih cukup berimbang. Turtle-nya juga berimbang loh. Tapi dengan hilangnya dua retri tadi dan momen dimana decision yang harus diambil oleh Watt untuk antara hit Lord atau hit Ibo yang tiba-tiba muncul. Itu pengalaman sih Om, jujur Om. Iya. Kalau sih agak-agak panik sih gituin Om. Kok ada yang keluar ya? Waduh ada dari rumput Kaja belakang. nih, waduh gimana nih. Iya, tapi ternyata masih bisa dinetralkan oleh Watt juga dengan mendapatkan point kill. Dan itu yang kita lihat juga tadi dari Roger ya, yang dimiliki oleh Watt dengan Spell Purify yang dibawa oleh dia. Ada Trill, Master Assassin, Phantom Charge juga, plus Assassin. Jadi banyaklah untuk penetration yang bisa diberikan oleh Watt. Sedangkan dari item build tadi ya, Masya Drian 2 BOD. Ini bisa menyusul ke 4 BOD kalau memang ada waktu buat dia ya. Masuk ke durasi gamenya masih di 16 menitan loh, dan ini lumayan perih. Apalagi untuk lini-lini belakang nggak punya item-item defense. Lihat bagaimana Albert tanpa item defense hanya mengandalkan Wind of Nature. Ini bakal susah juga untuk dia bisa kabur nanti. Terus juga misal ke siapa nih, Suns. Sun bahkan belum punya Winter. Nah ini yang memudahkan Driannya bisa masuk. Agak susah juga sih sebenarnya. Bahkan tadi kayak Kiboy aja yang lagi out dari team fight itu dimakan Om. Iya, satu lagi mungkin dari Council Play dari Onyx yang coba untuk mereka buat. Ini ternyata terbaca oleh Dewa tadi kan. Mereka bisa mundur, mereka bisa ngerespon dengan baik. Itu dia. So untuk post gamenya Rich Guy by UBS Gold mungkin masih ada di gold lane-nya. Di Watt kah? Harusnya masih di Watt sih. Yap, dari itu dia. Watt untuk Rich Guy kita dengan satu Lord dan juga 3 Tarat yang dikontribusikan oleh dia juga. Jadi banyak banget sih kalau dari Dewa ya, ini tarat-taratnya lumayan terbagi ya buat 4 pemain mereka. Sedangkan ya
Untuk dari Onyx sendiri kali ini bermain sebenarnya bagus-bagus aja buat Onyxnya, tapi karena mungkin game plan dari Dewa United ini jauh lebih tertata bagi mereka. Mereka udah siap dengan game plan mereka. Dan lebih sabar juga sih Om. Early kan dipegang Onyx tadi. Betul. Tapi masih kayak bisa catch up juga. Dan recovery cepat memang. Ya, damage factor-nya juga besar banget ya buat Dewa United. Ada 350.000 loh damage factor-nya. Ya bisa diterima. Yes, dan kita bakal melihat juga nih momen-momen seperti apa yang banyak banget terjadi dari match kali ini. Ini dia untuk golden moment-nya. Ready go. Reset ya. Awas, Wah, dapat kari, wah, dapat kari. wah. Belum kari, dapat kari. Kari flicker deh. Ya. Botol lornya. Kairi ini ya. Dapat. Kari no itu. Kairi. Yang ada. Lihat gua guys ya. Ya, lihat. Gasai. Bawah ya, ada wave ya. Go. Ntar Gua banget, dorong mid sama Lord guys. Mati dah guys. Nice. Nice lah. Lagi guys. Gue bisa Jadi tukar ganti orang. Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Pelan. Jangan, Tahan time ya. Aman. Hati. Tidak aja dulu kalau nggak bisa. Aman mid, gua, bisa mid, aman bisa gua, mid. aman cau, gua slow. ITBin. Gue bisa sekali tubruk dong. Belum. Voice spawn ya. Ya. Bisa try end guys. Try end sih. Depanin. Korban. Tower ya. Nice. Oke guys. Alhamdulillah.